Halo teman-teman semua, balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzuru Anime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Higeo Soru Sousteijoshi Koseo Hiro atau disingkat Higehiro. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya. So, let's go! Cerita dibuka dengan seorang pria lajang berusia 26 tahun bernama Yoshida yang sedang makan bersama rekan kerja sekaligus bos di tempat kerjanya. Ia bernama Airi Goto. Goto saat ini berusia 2 tahun lebih tua dari Yoshida. Singkatnya, alasan Yoshida mengajak makan Goto adalah untuk menyatakan perasaannya kepada Goto. Namun ternyata, Goto saat ini telah berpacaran dengan seseorang selama 5 tahun. Mendengar hal tersebut, ia langsung mengajak teman kerjanya yang bernama Hashimoto untuk minum-minum karena masih merasa kesal dengan Goto. Lalu saat Yoshida pulang, ia bertemu dengan seorang gadis SMA yang sedang duduk sendirian di sebelah tiang listrik tepi jalan. Gadis tersebut bernama Ogiwara Sayu. Dan singkatnya, Sayu meminta izin untuk menginap di rumah Yoshida. Karena tak tega melihat Sayu sendirian dan tak punya uang untuk pulang, akhirnya Yoshida mengizinkan Sayu untuk menginap di rumahnya. Keesokan harinya saat Yoshida terbangun, ia dikagetkan dengan keberadaan Sayu di rumahnya. Yap, ternyata saat Yoshida memungut Sayu, Yoshida sedang dalam keadaan mabuk dan tak sadarkan diri. Lalu di sini terungkap, ternyata saat ini sudah 6 bulan sejak Sayu kabur dari rumah. Alamat rumah Sayu sendiri berada di Hokkaido. Dan selama 6 bulan tersebut, Sayu menjadi kupu-kupu malam agar bisa menginap di rumah orang-orang untuk sementara waktu. Awalnya Sayu juga menawarkan dirinya kepada Yoshida. Namun Yoshida menolaknya dengan alasan tipe Yoshida adalah tipe onesan. Lalu Yoshida berniat memperbolehkan Sayu tinggal di rumahnya, karena daripada Sayu harus tinggal di tempat orang lain yang tidak ia sukai dengan imbalan tubuhnya, maka lebih baik Yoshida memperbolehkan Sayu tinggal di rumahnya, sampai Sayu mau pulang ke rumahnya di Hokkaido. Dan sedikit demi sedikit, Yoshida ingin merubah kepribadian Sayu menjadi layaknya seorang gadis SMA pada umumnya. Dan meski telah diperingati Yoshida, sesekali Sayu kerap menawarkan dirinya kepada Yoshida dengan alasan sebagai rasa terima kasih kepada Yoshida yang telah membiarkan Sayu untuk tinggal di rumah Yoshida. Namun Yoshida tetap menolaknya dan hanya meminta Sayu untuk mengurus pekerjaan rumah saja sebagai imbalannya. Dan karena Yoshida mengetahui Sayu hanya memiliki seragam sekolah sebagai pakaian sehari-harinya, jadinya Yoshida membelikan Sayu pakaian-pakaian baru. Bahkan Yoshida juga membelikan smartphone kepada Sayu, agar Yoshida bisa menghubungi Sayu, semisal saat Yoshida sedang lembur. Beberapa hari pun berlalu. Yoshida menceritakan perihal Sayu kepada Hashimoto. Dan ternyata Yoshida juga telah mencari info mengenai anak hilang di internet. Namun ia tak menemukannya. Dan saat bersamaan, Yoshida digosipkan di tempat kerjanya bahwa Yoshida saat ini telah memiliki seorang pacar. Hal ini dikarenakan Yoshida saat ini berpenampilan lebih rapi dari biasanya, dan Yoshida sering pulang lebih awal. Lalu saat hendak pulang, Yoshida diajak junior kantornya yang bernama Mishima Yuzuha untuk menonton film di bioskop. Dan saat selesai, tiba-tiba Mishima memeluk Yoshida. Yap, ternyata sebenarnya Mishima menyukai Yoshida. Namun Mishima belum mengungkapkannya secara langsung kepada Yoshida. Dan di saat bersamaan, Sayu yang sedang keluar karena terlalu lama menunggu Yoshida pulang, ternyata Sayu juga melihat saat Yoshida dipeluk Mishima. Lalu Sayu pun pergi ke taman. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba Mishima menghampiri dan menemani Sayu. Karena Mishima tak tega melihat seorang gadis SMA yang sedang sendirian di taman. Di sisi lain, mengetahui Sayu tak di rumah, Yoshida langsung mencari Sayu. Dan singkat cerita, Yoshida berhasil menemukan Sayu yang sedang bersama Mishima.
Awalnya Mishima terkejut karena Sayu tinggal satu rumah dengan Yoshida. Lalu Mishima pun pulang dan meminta penjelasan mengenai Sayu kepada Yoshida di lain waktu. Keesokan harinya, Sayu meminta izin kepada Yoshida untuk bekerja sambilan di sebuah minimarket. Dan Yoshida pun mengiyakannya. Di sana Sayu mendapatkan teman baru bernama Yuki Asami, yang mana juga seumuran dengan Sayu. Lanjut. Saat malam hari, Yoshida diajak makan malam Goto. Singkatnya, Goto menyatakan perasaannya kepada Yoshida setelah ia mengetahui bahwa Yoshida saat ini masih belum memiliki pacar. Yoshida sangat terkejut mendengar pernyataan Goto tersebut. Dan ternyata sebenarnya Goto tidak memiliki pacar. Dan pernyataan tempo lalu hanyalah kebohongan belaka. Karena saat itu Goto belum siap menerima perasaan Yoshida. Namun karena saat ini Yoshida merasa sedang dipermainkan Goto, lalu mereka bersepakat Goto akan menyatakan perasaannya lagi kepada Yoshida di waktu yang tepat. Lalu Goto memaksa Yoshida untuk jujur mengenai Yoshida yang akhir-akhir ini berpenampilan lebih rapi dan juga pulang lebih cepat. Dan Yoshida pun mengatakan bahwa ia saat ini tinggal dengan seorang gadis SMA yang bernama Sayu. Lalu Goto meminta kepada Yoshida agar Goto bisa bertemu dengan Sayu. Dan singkatnya, setelah berbincang-bincang dengan Sayu, Goto menyadari alasan Yoshida yang ingin merawat Sayu. Keesokan harinya saat Sayu sedang bekerja, ia dikejutkan dengan salah satu pegawai di sana. Yang ternyata pegawai tersebut adalah pria yang dulu pernah tidur bersama Sayu. Pria tersebut bernama Endo. Lalu Endo bertujuan mampir ke rumah Sayu. Awalnya Sayu tak mau. Namun karena Endo mengancam akan membongkar rahasianya kepada Asami, akhirnya Sayu menuruti permintaan Endo. Sesampainya di rumah, Endo memaksa Sayu untuk tidur bersama. Dan tak lama kemudian Yoshida pun datang dan mengusir Endo. Lalu keesokan harinya, Endo meminta maaf kepada Sayu masalah kejadian kemarin. Beberapa hari pun berlalu. Terdapat mobil hitam yang akhir-akhir ini sering mondar-mandir di tempat parkir minimarket tersebut. Dan ternyata sang pemilik mobil tersebut adalah kakak dari Sayu, yang bernama Ogiwara Isa. Dan kakak Sayu tersebut saat ini sedang mencari Sayu. Serontak Sayu pun bersembunyi. Lalu Endo mengalihkan perhatian Isa dengan mengatakan bahwa Sayu tidak bekerja di minimarket tersebut. Lalu keesokan harinya, akhirnya Isa berhasil menemukan Sayu sedang berada di rumah Yoshida. Awalnya Isa meminta Sayu untuk pulang ke rumahnya di Hokkaido karena Sayu sedang dicari ibunya. Dan singkat cerita, setelah berbincang-bincang dengan Sayu, Isa memberikan waktu kepada Sayu untuk berpikir dan menenangkan diri selama 1 minggu. Lalu setelah itu, Sayu harus pulang ke Hokkaido. Di sini Isa merasa cukup lega karena Yoshida bisa merawat adiknya dengan baik. Setelah kakak Sayu pulang, Sayu menceritakan semua masa lalunya kepada Yoshida dan Asami. Dan ternyata semua bermula saat satu-satunya teman Sayu bunuh diri dengan melompat dari atas gedung tepat di hadapan Sayu. Yang mana hal tersebut akibat pembulian dari teman-temannya yang bertubi-tubi. Yang mana sebenarnya hal tersebut ditujukan untuk Sayu, namun dilampiaskan kepada teman Sayu tersebut. Dan setelah itu, berbagai media terus berdatangan ke rumah Sayu. Karena sudah tak tahan, ibu Sayu mencurigai bahwa Sayulah yang telah membunuh temannya. Karena merasa jengkel dengan ibunya, serontak Sayu langsung kabur dari rumah. Dan sebenarnya ibu Sayu sejak dulu memang kurang menyukai Sayu, karena saat mengandung Sayu, ayahnya malah pergi meninggalkan ibunya bersama wanita lain, sehingga Sayu sebagai pelampiasan kebencian terhadap suaminya tersebut. Lalu Isa juga menyarankan Sayu untuk pergi sementara waktu.
Dan ketika uang pemberian dari Isa telah habis, Sayu pun bimbang harus pergi kemana. Lalu akhirnya Sayu menjadi kupu-kupu malam agar bisa mendapat tempat tinggal walaupun sementara. Hal tersebut terus dilakukan Sayu sampai saat dimana Yoshida memungut Sayu. Mendengar cerita dari Sayu membuat Yoshida bimbang. Di sisi lain Yoshida merasa lega karena akhirnya Sayu bisa pulang. Di sisi lain Yoshida merasa berat akan ditinggalkan Sayu karena keberadaan Sayu selama ini membuat hidup Yoshida lebih berwarna. Lalu Hashimoto dan Mishima menyarankan Yoshida untuk menemani Sayu ke Hokkaido. Awalnya Yoshida ragu karena ia hanyalah orang asing bagi keluarga Sayu. Namun akhirnya Yoshida memantapkan dirinya dan keesokan harinya Yoshida ikut menemani Sayu ke Hokkaido bersama Isa. Sesampainya di Hokkaido, Sayu meminta untuk berkunjung ke sekolahnya terlebih dahulu bersama Yoshida karena Sayu ingin melawan masa lalunya sekaligus berpamitan kepada temannya yang saat itu meninggal di sekolah. Sesampainya di rumah, Sayu langsung mendapat tamparan dari ibunya. Lalu mereka berempat pun pergi ke ruang tamu untuk saling berbicara. Di sini ibu Sayu selalu memojokkan dan menyalahkan Sayu. Bahkan sampai mengatakan bahwa ibunya tak mengharapkan untuk melahirkan Sayu. Mendengar hal tersebut, Yoshida pun membantah perkataan ibu Sayu. Karena menurut Yoshida, seseorang tidak bisa menentukan kelahiran mereka. Lalu Yoshida bersujud dan memohon kepada ibu Sayu agar merawat Sayu sebagaimana mestinya, karena tidak ada orang lain yang pantas selain keluarganya. Lalu Isa pun juga memohon dan bersujud di depan ibunya untuk merawat Sayu. Melihat hal tersebut membuat perasaan ibu Sayu tak karuan, lalu meminta Yoshida dan Sayu untuk keluar. Dan setelah ditenangkan Isa, akhirnya ibu Sayu bisa menerima kembali Sayu berkat perkataan Yoshida tadi. Keesokan harinya, sebelum Yoshida berangkat ke Tokyo, Yoshida dan Sayu saling berpamitan dan mengungkapkan kasih sayang satu sama lain, bagaikan seorang ayah dan anak. Dan akhirnya Yoshida pun kembali ke Tokyo. Kini Yoshida kembali ke kehidupan sebelum ia bertemu dengan Sayu. 2 tahun pun berlalu. Di sini terlihat Yoshida dan sekelilingnya masih sama seperti biasanya. Dan saat Yoshida hendak pulang, tiba-tiba ia melihat seorang gadis yang duduk di sebelah tiang listrik tepi jalan. Yap, gadis tersebut adalah Sayu. Cerita diakhiri dengan Yoshida yang bertemu lagi dengan Sayu setelah 2 tahun lamanya tidak saling bertemu. Oke, sekian untuk pembahasan seluruh alur cerita anime Higehiro. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai akhir. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.